DPR RI memiliki sejarah panjang dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sejarah terbentuknya DPR RI dimulai dari periode Volkskrant yang beranggotakan 38 orang dengan satu ketua. Tanggal 29 Agustus 1945 dibentuklah KNIP sebagai cikal bakal badan legislatif yang beranggotakan 137 orang. Tahun 1949, hasil konferensi meja bundar menjadi landasan perubahan negara Republik Indonesia menjadi negara serikat. Berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS, badan legislasi dibagi menjadi dua majelis yang beranggotakan 32 senat dan 146 DPR. Dalam masa kerjanya selama 6 bulan, DPR RIS berhasil mensahkan 7 buah undang-undang. Tanggal 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS menyetujui rancangan UUDS NKRI. Pasal 77 UUDS menetapkan jumlah anggota DPR RI adalah 236 orang yang terdiri dari 148 anggota DPR RIS, 29 anggota Senat RIS, 46 anggota BPKNIP, dan 13 anggota DPA RI Yogyakarta. Tahun 1955, untuk pertama kalinya DPR dipilih melalui pemilu, dengan jumlah anggota yang dipilih sebanyak 272 orang. Tahun 1959, Presiden membubarkan Konstituante dan Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, 262 anggota kembali aktif setelah mengangkat sumpah. Kedudukan tugas dan wewenang DPR GR 1966 hingga 1971 yaitu bersama-sama dengan pemerintah menetapkan APBN dan membentuk undang-undang serta melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya. DPR hasil pemilu Orde Baru 1971-1997 terdiri dari lembaga tertinggi negara yaitu MPR dan lembaga tinggi negara yaitu DPR. DPR periode 1999-2004 merupakan DPR pertama yang terpilih dalam masa reformasi setelah jatuhnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. DPR hasil pemilu 2004 menghasilkan komposisi baru dalam parlemen dengan masuknya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Era responsif dan aspiratif telah membuat wajah baru DPR RI. Era kepemimpinan baru periode 2014-2019 ingin menjadikan DPR RI lebih responsif, aspiratif, dan modern. Dalam era reformasi, telah terjadi perubahan fungsi dan peran DPR dalam mengantisipasi tuntutan demokrasi saat ini yang diamanatkan oleh rakyat Indonesia. Selama ini, anggota Dewan bekerja menjadi pelayan rakyat. Mereka berusaha bertemu langsung dengan rakyat untuk mendengarkan aspirasi yang ada. Sebagai pelayan rakyat, DPR berusaha meningkatkan kinerja yang lebih bersikap proaktif dan sungguh-sungguh dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja representasi para wakil rakyat, telah disiapkan sejumlah aturan dan perangkat pendukung lainnya, termasuk dalam merespon aspirasi rakyat. Salah satu aspek yang tentunya sangat jelas perubahannya adalah adanya kebebasan bersuara dan berserikat. Sayangnya, dalam kaitannya penyampaian aspirasi masyarakat cenderung menggunakan suara yang sifatnya pengumpulan massa. Banyak masyarakat yang memahami bahwa untuk menyampaikan aspirasinya itu harus melalui demonstrasi. Padahal sesungguhnya banyak cara-cara yang bisa ditempuh yang lebih sistematis, yang lebih efektif, misalnya melalui Humas DPR, kemudian melalui unit kerja pengaduan masyarakat yang bisa menerima ya berbagai aspirasi yang disampaikan untuk anggota dewan. Dalam menyampaikan aspirasinya, masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan tertulis kepada DPR dalam proses penyusunan dan penetapan prolegnas, penyiapan
dan pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN, pengawasan pelaksanaan undang-undang, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Aspirasi masyarakat kepada DPR sangat beragam dan banyak. Semua aspirasi maupun pengaduan tersebut akan kami respon dan buktikan dengan langkah-langkah nyata. Ada beberapa mekanisme yang DPR lakukan dalam mengakomodir aspirasi masyarakat. Pertama, dengan melakukan kunjungan kerja ke konstituen secara rutin. Melalui kunjungan kerja inilah anggota Dewan dapat melihat dan menyerap langsung kondisi serta permasalahan yang terjadi di daerah pemilihan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam melakukan kunjungan kerja, semua anggota Dewan bukan lagi mewakili partai politik yang diusungnya, tetapi harus mewakili rakyat. Masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan dapat mengakses www.pengaduan.dpr.go.id atau mengirim SMS aspirasi DPR ke nomor 0811 944 3344. Sementara untuk pelayanan informasi publik online DPR dapat mengakses www.ppid.dpr.go.id. Tidak hanya itu, saat ini anggota DPR RI juga diwajibkan memiliki alamat email yang dapat diakses masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduannya. Pimpinan DPR RI periode 2014-2019 bercita-cita menjadikan DPR sebagai parlemen modern. Salah satu implementasinya adalah dengan merevitalisasi kompleks parlemen, dengan membuka akses yang luas bagi masyarakat yang ingin bersentuhan dengan proses demokrasi di parlemen. Tahap pertama revitalisasi adalah DPR membuat alun-alun demokrasi. Suatu area terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui rapat terbuka secara langsung di depan gedung DPR. Tahap kedua, membangun museum dan perpustakaan untuk menjaga warisan budaya, ikon nasional dan dunia. Tahap ketiga adalah memberikan akses jalan yang lebih mudah bagi tamu ke DPR RI. Tahap keempat, mendirikan visitor center atau pusat pengunjung yang akan dikelola sebagai aktivitas dalam menerima pengunjung harian. Tahap kelima, DPR akan membuat pusat kajian legislasi dan perancangan undang-undang, pusat kajian APBN dan akuntabilitas keuangan negara. Tahap keenam, DPR akan menyediakan ruangan tenaga ahli yang standar. Tahap ketujuh, akan dilakukan integrasi kawasan yang secara umum akan menjadi ikon baru di ibu kota negara. Harapan saya terhadap DPR RI ke depan adalah mampu menghasilkan produk perundang-undangan yang lebih baik lagi. Harapan saya ya harus tahu masyarakat kecil lah, bisa ngayomi dan memberikan pandangan yang baik terhadap masyarakat kecil. Harapan saya jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Semoga DPR kita kali ini menjadi DPR, Dewan Perwakilan Rakyat.